Halo teman-teman, balik lagi di channel Witak Mifta. Episode Inspiratif kali ini kita mau mengunjungi rumah satu lantai yang culture abis. Yuk kita langsung ketemu sama ownernya. Halo teman-teman, perkenalkan saya Rifki Abilah. Pekerjaan saya di bidang desain interior dan ini majikan saya Poci. Selamat datang di Hakohus. Halo Mas Atung. Halo Mas Apa Icak. kabar? Baik, Alhamdulillah. Mas, kita terima kasih udah Iya. boleh main ke rumahnya. Kita boleh Sama-sama. gerebek rumahnya. Sama-sama. Nah sebelum bahas desainnya lebih lanjut, aku pengen nanya dulu nih, luas tanahnya berapa, luas bangunan berapa? Kalau luas tanah di 114 meter persegi, lebarnya 9 meter lebih 5, panjangnya di 12 meter. 12. Luas bangunannya sama luasan tanah. Sama dengan luasan tanah. Nah, kita langsung bahas nih Mas. Ini kan kalau aku lihat tadi pas datang, ini yang mana yang rumah Mas Atung nih? Jadi itu tuh nyatu ya, gitu. Jadi fasadnya tuh saya buat kurang lebih 1 tahun. Kalau misalkan di sebelah sini banyak keramik warna abu. Jadi ini tuh inspirasinya dari Om Dendi Darman. Oke. Terima kasih Om Dendi. Kalau sebelah sini dari saya pribadi. Jadi atapnya tuh saya kasih lisplang. Oke. Si atap hitam Oh ini ya, atap hitam. Oh Ah. atap hitam ini tuh lisplang. Iya, ini tuh lisplang. Terus ada lampu gantungnya. Iya lampu gandungnya dua ini terus ya. bukaannya saya pakai nako. Oke. Karena rumah orang tua saya dulu semuanya pakai nako bukaannya. Ada sign Ini nomor rumah. Sainnya ini cukup menarik ini. Hah? Ini apa nih maksudnya nih Mas? 232 tuh 23-nya ulang tahun saya Oke. di 23 bulan 2. Terus ini ada lambang Piscesnya. Bisa lambang Pisces, bisa juga H jadi Hako. Nah, Hako itu apa Hako. sih Mas? Jadi Hako tuh dalam bahasa Jepang tuh kotak. Oke. Jadi di rumah si Hakohus ini banyak elemen yang bentuknya kotak. Oh. Karena saya suka kotak, karena kotak tuh bentuk dasar dari semua bentuk. Pasti berawal dari kotak ya. Mau bikin bulat, mau bikin segitiga, pasti kotak dulu yang dibuat gitu. Jadi saya suka kotak. Jadi itulah maknanya Hako. Ini juga Mas, Apa tuh? ada convex mirror. Ini saya pasang sendiri karena sini. belokan. Terus gak ngaruh juga sebenarnya. Jadi orang yang pakai motor sebenarnya gak ngaruh juga langsung belok gitu. Gak kelihatan juga kan. Tapi lucu aja gitu di center ada convex mirror gitu. Oke, dan ini depannya juga emang sengaja ditanam rumput-rumputan. Terus gini. ada buntut kuda, ini tanaman buntut kuda. Oke, ini menarik juga. Berarti ini pagernya juga dibikin nggak terlalu tinggi ya, Mas Atung Betul, ya? kurang lebih di 150. Terus saya bikin pagar ini tertutup, semuanya plat besi. Kenapa? Karena saya orangnya nggak suka dilihat orang kalau lagi berkegiatan di pekarangan rumah gitu ya. Oke, nah ini kita boleh masuk Mas, lewat Boleh. mana nih? Lewat sini aja Mas. Oke. Oh wow, aku baru menyadari ternyata emang banyak sekali kotak-kotak ya, baik yang di sini, Betul. di bawah maupun di sini semua Ya, dibikin kotak-kotak. Semuanya dibikin kotak-kotak. Cuman aku mau tanya nih Mas, ini apa nih? Apakah keramik atau apa nih Mas? Jadi ini tuh granit hitam doff, saya custom bikin semi cut gitu buat nutnya. Jadi dibikin 10x10. Jadi terkesan mozaik padahal enggak gitu. Padahal aslinya ini granit yang 60-60 biasa ya? Betul. Jadi tips buat menghemat budget. Jadi nggak perlu yang mozatile ya? Betul. Karena mozaik Tapi kan kalau lumayan. misalkan budgetnya ada lebih baik mudah. mozaik tile aja gitu. Oke. Dan ini inspirasinya apa nih Mas? Menaruh dua lampu ini nih Mas di luar? Oh ini komposisi aja ya, jadinya mainin komposisi. Waktu itu tuh emang lebih enak 2 lampu gantung di depan, lebih simetris, pencahayaannya juga lebih enak, lebih hangat. Terus ini juga fungsinya teras aja. Oke. Terus di sini Nah, ini nih. ada pit fire Oke. buat bakar-bakaran. Jadi ini tuh kepakainya cuman setahun 2 kali. Tahun Jadi, baruan nih pasti. Tahun baruan sama Idul Adha aja kalau pas lagi ada daging. Nah, ini kan juga berarti di sini ada pintu. Iya. Tapi di situ juga Di ada situ pintu. juga ada pintu. Berarti seperti apa nih aksesnya Mas? Jadi saya bikin pintu di sini waktu itu tuh saya buat desainnya tuh awalnya jendela aja.
buat fasad di sebelah sini. Jadi waktu itu tuh kurang enak kalau misalkan jendela aja. Saya bikin pintu di sini, biar orang nyangkanya kalau mau bertamu tuh lewat sini. Iya kan kayak apa? Tipikal rumah pada umumnya kan. Betul. Emang gini sesini kan ya, si itunya jalurnya, flow-nya gitu ke sini. Tapi ternyata bukan. Saya bohong. Sebelah sana. Oke, iya sih. Sekilas tadi kayak kita seolah-olah pengen dibawa ke situ. Iya. Padahal enggak. Ternyata ke sebelah sini. Nah, untuk bagian depan sini itu berarti area taman depan aja gitu ya? Area taman depan aja, sudutan sebelah sini. Ada area terbuka hijaunya, ada kanopinya. Kanopinya sengaja nggak saya buat full, karena lebih enak di ukuran 1 meter ya. Ternyata pas saya buat ke depan tuh harus ada tiang lagi, jadinya area sini biar tanamannya kena air hujan. Jadi enaknya dibuat sependek ini aja. Dan sini juga jadi nggak ada tiang ya? Betul, jadi nggak ada yang ngalangin. Terus aku lihat kemiringannya emang dibikinnya ke sini ya? Dibikinnya ke belakang. Oke, gitu. Menarik nih. Jadi biar beda. Jadi talangnya tuh pakai plat besi juga, sama kayak pagar. Setengah heksagon gitu ya? Setengah heksagon gitu, benar. Jadi jatuhnya ke belakang, biasa orang ke depan. Biasa kan orang ke depan. Jatuhnya ke belakang. Terus buangan ke pojok situ ya? Ke pojokan sini. Oke, nah pertanyaanku Mas, rumah ini habis plat besi berapa? Lumayan. Karena saya suka plat-platan, suka besi-besian sebenarnya. Oh gitu ya? Kalau dari material, emang suka besi. Makanya aku lihat di sini kan juga ada, ini kursinya pun dari plat besi juga. Ya, ini ada teras buat saya nongkrong, ngopi, apa segala macam, nyari ide. Ini buatan saya sendiri kebetulan, desainnya. Oh desainnya. Jadi ini tuh kalau di Sunda tuh namanya jojodog. Oke. Terus kemudian di sebelah sininya ada apa lagi nih, Mas? Sebelah sini ada kandangnya kucing, kandangnya Poci sama Lisa. Poci itu yang ini, Mas, yang mukanya kayak pocong, yang hitam. Kalau Neng Lisa ini ngesibukin diri lah ngurus mereka, ngurus majikan. Oke, menarik. Nah Mas, karena tadi udah sempet dimention kan kayak stool yang depan nih didesain sendiri, berarti betul. Emang bekerja sebagai apa nih Mas? Saya kebetulan interior designer. Iya, desainer interior. Cuman untuk sekarang freelancer di bidang desain interior. Berarti semua rumah ini didesain sendiri sama Mas? Semua dari awal saya desain sendiri, cuman kalau untuk kontraktornya saya pakai jasa teman dekat. Teman dekat. Namanya tim Yusam Yusuf, bisa di-mention kalau misalkan butuh kontraktor, ada tim Yusam Yusuf. Teman-teman search saja di sini. Nanti disimpan di sini. Kalau teman-teman ada yang pengen didesainin juga Mas, bisa langsung ke boleh kontak ke Hako, boleh kontak ke IG-nya saya, nanti disimpan juga di sini. Soalnya agak susah. Abdile RFKI. Instagramnya. Kalau buat ada lah ya. Nah, ini Mas, ini pintunya sebenarnya yang sini. Yang sebelah sini. Tapi kenapa dibikin ada 2 gini? Ini pintu juga nggak sih? Itu jendela mati. Gimana ceritanya nih Mas? Kalau ini saya sengaja bikin sliding door karena biar nggak makan tempat ya kalau misalkan bukaannya kemakan gitu tempat. Kalau misalkan bentuknya kayak gini, karena Hako juga namanya berawal dari Jepang, kayaknya pintu ini juga ada Jepang-Jepangnya deh, cuman di finishingnya hitam aja. Kan biasanya Japandi warna-warna kayu gitu. Cuman saya bikin duko hitam. Unik sih, karena aku pikir tadi ini 2 pintu, ternyata enggak kan, cuma satu. Ya, cuma 1 pintu aja sama jendela mati. Boleh kita masuk ke dalam? Boleh. Oke teman-teman, sekarang kita udah masuk ke dalam rumahnya ya Mas. Ya. Cuman yang perlu kalian notice, sekarang kita pakai sendal warna hijau dan kuning. Ini ada filosofinya nggak Mas? Kenapa sendal tamu dikasih warna hijau gitu? Jadi kan Lembang itu ciri khas dengan bolu susu Lembangnya. Kalau Hakohus, ciri khasnya adalah sendal hijaunya yang buat nerima tamu. Nah di rumahnya ini gimana nih Mas? Ketika kita buka langsung open space aja Langsung open space. Konsepnya emang open space. Biar lebih fleksibel aja buat saya melakukan kegiatan di rumah gitu. Jadi di sebelah sini ada living room-nya, buat saya nerima tamu juga. Teman-teman biasa nongkrong di sini, buat nonton film, buat catur,
apa segala macam, sering catur juga di sini teman-teman. Oke. Emang seneng catur. Makanya ini Sekarang tuh. terinspirasi juga ya Mas ya. Bisa Nah, buat main catur di sini? Bisa. Oh bisa ya? Cuman ngejumpalik sih bidang caturnya pada jatuh. Jadi saya tuh emang suka motif checkerboard disebutnya. Motif kotak-kotak ini tuh ada terinspirasi dari brand sepatu skateboard. Oke. Ini Oh ini. Ini tadi pas kita datang pertama kali. ini tuh karpet sepatu Nabi Adam. Ya ada. Emang saya suka dengan culture skateboard. Emang saya suka bermain dulu. Kalau sekarang udah pensiun. Oke. Karena takut. Udah makin tua makin takut dan papanya juga hilang. Jadi banyak motif kotak-kotak di sini juga. Oh iya ya? Ya. Oke. Meja makan, kursinya juga. Betul. Sini juga Di sini kotak-kotak juga lagi. kotak-kotak lagi. Bedanya di keramik sana aja. Nah, ini juga ada ceritanya, treatment keramik ini. Jadi waktu itu tuh sebelumnya nggak ada, lama-kelamaan lembab. Oh. Karena Lembang terkenal dengan dinginnya. Jadinya karena ada cuman gap 15 cm kalau nggak salah gap sama rumah Sama sebelah. jadinya ada air sering Oh, sering dia terperangkap di dalam terperangkap situ. di dalam situ. Jadinya lembab gitu. Jadi pas tahun 2023 akhir kalau nggak salah, saya bikin treatment Jadi udah diganti. keramik ini ditutup aja semua. sama keramik, terus ada ambalan gitu. Oke, nah ini ambalannya juga menarik nih karena sekilas seperti menyatu aja nih ya sama ini. Nah, aku pengen kutanyain ini Mas. Maaf nih. Memang dominasi apa? Temanya itu gelap gitu ya, ada itemnya. Nah, jadi waktu saya buat desainnya, jadi emang saya pengen tiap ruangan tuh hitam putih dulu, baru dekorasinya bebas. Terserah saya, yang saya suka, yang apa segala macam bebas. Si putihnya tuh kayak kanvas, hitamnya kayak frame bingkainya misalkan ya, si putihnya kanvas. Jadi sisanya bebas aja. Makanya tiba-tiba ada satu lampu yang ada cukup mencolok ini ya warnanya. meja jamur orange ini. Oke. Oh, terus saya mau ini Mas, mau ceritain Rak. tembok. Oh tembok. Kenapa tuh tembok? Nah, jadi tembokan ini tuh kalau sekilas kayak cat kan? Nah, ini tuh bukan cat sebenarnya. Oh. Gitu. Terus? Jadi saya waktu itu tuh eksperimen. Jadi saya pengen si tembokan tuh gak pakai cat tadinya. Oke. Jadi acian aja. Tapi putihnya tuh emang agak kuning kayak rumah lama gitu. Jadi oke. ini tuh acian putih. Oh, Saya eksperimen iya. pakai terus pakai pelamir, hamplas lagi, pelamir lagi, hamplas lagi Sampai halus. sampai halus. Waktu itu juga tukangnya sampai ngeluh, mukanya sampai kayak mochi. Nah, sekarang aku mau nanyain area sini. Ini area dapurnya menarik banget karena aku lihat sini ceilingnya melengkung, Iya. bawah melengkung, Tuh. situ melengkung, dan lagi-lagi kotak-kotak. Gimana nih Mas ceritanya Mas? Nah, jadi untuk lengkungan-lengkungan ini, yang rounded ini, jadi kan dari depan juga udah diliatin ya, ada dinding yang seperempat lingkaran tuh, Oh, ada iya, rounded juga di depan. Jadi pengen ngasih tahu juga kalau misalkan di dalam tuh emang banyak lengkungan-lengkungan yang saya buat, gitu. Jadi untuk area dapur ini, emang saya khususkan lebih mencolok daripada ruangan yang lain, keramiknya hijau gitu, karena pengen jadi focal point aja gitu di Hakohus, si dapurnya lebih diliatin gitu. Makanya tadi pas buka pintu emang sebenarnya langsung tertuju ke sini emang ngelihatnya ya? dapur, betul. Oke. Ini keramik nih Mas berarti ya? Betul, keramik mozaik hijau. Nah, jadi ini tuh pas saya buat desainnya tuh sebenarnya nggak hijau. Kebetulan pas saya lagi ke Bandung belanja ada obral keramik. Oke. Nah, tiba-tiba si hijau ini, wah langsung jatuh cinta tuh. Iya. Dan lagi-lagi top table-nya hitam kan, gelap Top ya? table-nya hitam. Jadi ketika aku melihat dari atas ini, itu emang warnanya jadi sama ya kayak yang lantai situ ya? Bener. Oke. Menarik. Terus ini area untuk apa masaknya, terus ini juga ada ini ya? Ada cooker hood. Ini cooker hood juga saya bikin sendiri. Ini pakai gypsum, di cover gypsum, di finishing pakai cat dinding waktu itu. Saya bikin bentuknya seperti ini. Kalau misalkan untuk storage, pintu-pintunya, nah ini duko mas. Cuman dukonya tuh nggak yang satu warna doang, ada kayak ini ya mas ya? Nggak solid, jadi ada bintik-bintik. Bintik-bintiknya. Hitam. Nah bintik-bintik hitamnya tuh saya ambil dari si backsplash sama si kitchennya keramik mozaik ini. Oh jadi dia biar nyatu lagi. Biar sini. nyatu lagi.
Menarik. Jadi sedetail itu dan bikin bintiknya kayak gimana tuh Mas waktu itu? Nah, bintik-bintiknya tuh ada yang pakai brush sikat gigi gitu, di gini-gini. Diginiin manual ini. Ada yang manualnya, terus ada juga yang dari spray gunnya, jadi di setting gitu. Jadi nyoba-nyoba dulu waktu itu gitu, bagusnya pakai yang mana. Emang Gitu. detail ya, semuanya diperhitungkan dengan baik. Oke, nah ini ke mana nih Mas? Ini area service. Jadi di sini tuh cuman ada keran Oke. buat saya cuci manual atau wudhu apa segala macam. Yang sebelah sini untuk laundry-nya. Laundry. Dan emang dibikin terang ya Mas ya area sini ya. Cuma ditutup Ada ya. pencahayaan alami dari kanopinya, terus. Oh ini juga cukup menarik nih. Nah ini tuh waktu itu saya lupa bikin bak kontrol. Oke. Jadi ini saya bikin sendiri juga. Bentuknya seperti ini dari kaca riben hitam. Tapi ini mudah dibuka Mas. Bisa digeser gitu. Oh ke sini. Ke sini digeser langsung set. Kalau ada apa-apa sama pompa. Oke, wih menarik. Jadi cakep ya dan nggak kelihatan kayak terlalu berantakan ya kan? Pipanya kan banyak kan dia kan dari Iya. bawah. Ini atasnya sini plat besi lagi kan? Nah ini plat besi. Jadi itu dibikin waktu sebelum ada kanopi. Oh, jadi waktu oke. itu tuh kanopi itu dibuat setelah 1 tahun Ditinggalin. rumah ditinggali, air hujan kena pintu. Oke. Jadi saya bikin plat ini tuh beda sama plat yang Oh beda beda batch, vendor. beda batch. Oh, oke. Waktu itu tuh ini yang pertama waktu rumah bikin ada tukang yang bisa ngelas kebetulan. Nah jadi saya beli plat aja waktu itu dibikinin Jadi ini. topian kayak gini. Oke. Nah terus kalau pas lagi ngeliat ke atas ini memang bagian sini yang ada yang bisa dibuka ya Mas ya? Bisa. Ini tuh bisa dibuka, bisa di sliding buat maintenance si toren. Makanya yang tadi Mas Acung bilang tuh ini ya, harusnya di sini ada tangganya itu ya. Harusnya ada tangga yang vertikal gitu, cuma belum. Nah, Mas sebelum kita lanjut ke situ, ini kan di sini ada satu ruang lagi. Ini ruang apa nih, Mas? Oke, ini tuh kamar mandi tamu. Akan dibuka, cuman kecil aja, nggak terlalu besar. Jadi emang diperuntukkan untuk. Dan di sini putih ya, Mas ya? Ya, pakai keramik 1030 1030. putih, terus pakai mozaik oktagon. Oh, yang bawah. Hitam putih juga. Oke, berarti ini emang kloset, terus ada cerminnya sama buat showeran juga ya, dibuat showeran mandi juga, ya? Betul. Oke, boleh kita ke situ, Mas Acung? Boleh. Sekarang kita masuk ke kamarnya berarti ya, Mas? Betul. Oke, ini ceritanya gimana, Mas? Kamarnya pas aku masuk emang dominasinya agak gelap dan remang-remang ya kayaknya. Betul. Remang-remang. Jadi emang kenapa dibuat seperti ini karena emang untuk istirahat gitu ya. Jadi emang remang-remang tuh. Remang-remang. Jadi emang enak. Tapi enak sih, bener. Buat istirahat. Jadi kenapa dindingnya yang sebelah sini hitam, terus sisanya putih. Nah, jadi waktu itu tuh ini awalnya putih juga, Mas. Oh gitu? Tembokan ini tuh putih juga sama, cuman balik lagi kayak tadi, kayak yang sebelah sana lembab. Jadi saya akalin pakai cat tekstur kamprot. Oh, makanya pas tadi aku ketika pengen baru mau nanya, udah terjawab kan. Ternyata ini cat tekstur yang model kamprot. Betul, gitu. Jadi pas saya pakai cat tekstur dengan warna gelap, ternyata nggak kelihatan si jamur-jamur lembabnya itu ketutup. Iya sih. Dan ini juga kasur juga hitam juga ya Mas ya ini Iya, ya. spraynya hitam juga, bed covernya hitam. Di sini aku melihat ada bedside table yang cukup unik juga nih. Iya, kotak-kotak lagi. Kotak-kotak. Ini dari apa sih Mas bikinnya Mas? Jadi bedside table ini tuh dari keramik mozaik. Nah ini tuh bareng sama tadi yang dapur, Mas. Tapi ini kan emang tadinya itu kan Mas, maksudnya bedside table yang dari multiplex biasa gitu? Iya, multi 12 mili kalau nggak salah multinya dibuat dulu. Rangkanya bentuknya seperti ini, baru ditempel keramik mozaiknya. Ada-ada aja idenya nih. Terus ini ada rahasia juga. Apa tuh Mas? Jadi tempat penyimpanan saya rahasia ya. Ini jadi tahu dong. Jadi tahu dong se-Indonesia. Nah, jadi ini tuh ada laci gitu buat saya nyimpen. Oh, tapi dia kalau ini nggak Harus sekaligus gitu, Mas. Jadi ini slow motion gitu. Oke. Jadi biar nggak kelihatan gitu kamuflase. Wow. Nah, terus ini juga Mas, Apa tuh? ada dekorasi bingkai. Nah, ini Ini tuh apa nih Mas ceritanya? ilustrasi produk yang ada di Hako. Kalau ini yang seatable ini. Oh ini. Tuh, ini yang meja makan luar.
Oke, oh yang ini dining itu tadi ya? Yang dining room itu, terus ada stool yang tadi jojodo gitu yang di luar. Oh, ini memang semua didesain? Nah, ini ilustrasinya sama teman saya. Ada namanya Yuda Aprilian yang buat ini, gitu. Dibikinin teman. Jadi saya buat di sini, biar nggak polos. Lama-lama bikin produk macam-macam kayak ini Mas Atung sama Mas Yuda ya tadi ya? Mas Yuda, benar. Oke, nah kalau kita geser ke sini, nah ini banyak yang menarik, cuman kita bahasnya satu-satu ya. Mulai dari si TV ini yang tempatnya bracketnya kayak tidak seperti pada umumnya. Itu tadi, jadi emang saya suka material-material besi kali ya. Jadi saya cari bracket yang standing buat TV-nya, terus biar solid gitu ya, biar kesannya penuh gitu. Jadi saya pakai standing TV kayak ini. Punyanya yang unik-unik seperti yang di belakang sini nih. Teman-teman nih, lihat nih. Ini apa ceritanya Mas? Ini apa ini? Ini paint yang di Microsoft itu ya, di Windows dulu ya. Jadi waktu itu tuh saya bingung sudutan ini tuh mau ada apa. Jadi emang udah direncanain buat standing mirror. Jadi kayaknya pas waktu itu terlintas aja gitu tiba-tiba mood gitu ya. Di Pinterest juga ada inspirasi gitu awalnya. Saya buat sendiri. Ini di apa di cetak ya, stiker gitu ya. Stiker vinil gitu. Terus pakai kaca yang kotak langsung saya tempel langsung si stikernya gitu. Oke, dan ini adalah satu gangan. Oh, buat ini ya Mas ya? Karena ini belum kepakai mungkin ya. Jadi yang pintu ini yang tadi saya jelasin, jadinya saya pakai buat ibadah aja. Di sebelah sini saya pakai buat sholat dadakan. Sholat dadakan. Nah, ini terus tetap ada aksen lengkungnya seperempat lingkaran ya. Ada skat rounded lagi. Oke, dan ini apa nih Mas? Kok banyak muka kepala ini kan, manekin kepala. Simpan koleksi topi saya pakai manekin. Oke, terus ada apa lagi Mas sebelum kita menuju ke dua ruangan yang di sini nih Mas? Di sini ada gantungan baju aja mungkin ya. Oke, dan emang dibikin terbuka aja ya Mas? Terbuka aja karena kalau waktu saya gambar sih udah ada lemari. Oke. Cuman balik lagi budget. Pelan-pelan ya Mas? Pelan-pelan aja berproses, jadinya buat saya sendiri dulu aja, yang cukup buat saya. Jadinya gantungan baju aja sama kombinasi kabinet aja sih buat nyimpen baju apa segala macam. Semua ditaruh sini. Betul. Oke, sama ada koleksi fotonya Mas Atung gitu ya. Betul. Nah Mas, ini apa nih Mas? Dua pintu ini. Mau kemana dulu nih? Mau ke studio tempat saya kerja atau mau ke kamar mandi dulu? Boleh kita ke kamar mandi dulu. Oh iya, karena ada kasetnya ini. Betul. Ya. Oke. Oh ya sama ya ininya ya. Cuman di sini beda kasta kayak tadi kata Mas Atung kan, yang ada wastafel. Oh ini wastafelnya, lucu amat Mas. Ini saya buat sendiri. Berarti kayak dari apa? Pakai hebel atau bata merah gitu? Ini bata merah. Oke. Waktu itu tuh pakai bata merah. Terus ininya granit yang sama kayak lantai lagi. Oh. Jadi kalau misalkan dihidupin, buangnya langsung nggak kelihatan, langsung masuk. Oh, tetap ada buangannya di sini ya. Betul. Oke, sini untuk area wastafelnya komplit semua, juga ada ini ya buat hair dryernya. Sini untuk toiletnya ya Mas. Toilet monoblok, closet. Di sini ada shower roomnya. Oh, oke. Cuma segini. Oke. Nah yang sini tadi ya Mas ya. Ruang ini ruang kerja saya, ruang studio, ruang hobi juga. Oke, boleh kita lihat Mas. Boleh, silahkan masuk. Wih, ini pas masuk ke dalam sini ternyata lebih terang ya Mas ya, walaupun moodnya sama, karena kan dindingnya dihitemin lagi ya. Dihitemin lagi, terus sisanya putih dindingnya. Oke, gimana? Ceritanya apa nih Mas di sini Mas? Oke, jadi emang waktu itu saya bikin ruangan ini tuh emang dibikin buat saya kerja, buat saya main game juga. Di sini buat emang ruang hobi. Gitu. Wow, paling sering menghabiskan waktu di rumah ini di sini Mas? Di sini pasti. Di sini ya Mas? Buat main game. Kirain buat bekerja, oh enggak, buat main game guys. Seringnya main game. Kerjaan kalau lagi ada aja. Terus kalau kuliah juga ada beberapa kayak ini kan ada handycam ya Mas ya. Di depan tadi juga ada kamera, berarti termasuk hobi juga. Fotografi kah atau? Enggak juga sebenarnya. Suka, cuman tidak terlalu mendalami karena susah ternyata. Kalau misalkan hobi, tadi saya suka skateboard, dulu suka fingerboard juga, ada fingerboard di sini. Oh, ini Cuing Armstrong.
Gitu. Terus poster-poster juga di sini pro skateboarder yang saya suka. Dan ini buat duduk-duduk santai. Terus ini bukaan juga, nako lagi. Terus ini buat fleksibel aja sih kalau misalkan nanti insya Allah punya istri, misalkan saya lagi di sini tuh bisa, beb, pengen mie, misalkan. Nah, baiklah. Dari sini bisa ngoper jadi drive thru. Oh iya baiklah, jadi bisa langsung ya ke sini. Sebelah banget sama sebelah dapur. sama dapur itu ya. Betul. Oke, semua sudah terkonsepkan ternyata. Sama Iya. Mas Acung. Oke, kita ngobrol-ngobrol closing, Mas. Boleh? Oke. Oke teman-teman, kita udah selesai ya Mas ya, house tournya ya. Wah, terima kasih banyak. Ini kita udah diajakin keliling Mas. Sama-sama, terima kasih juga. Nah Mas, yang biasanya ini pertanyaan paling ditunggu-tunggu sama teman-teman itu merenovasi rumah ini dari bangunan existing butuh budget berapa sih Mas? Oke, jadi karena dulu renovasi dari existing lama ya, jadi existing lama tuh ternyata banyak kekurangannya, strukturannya, ternyata besinya kecil-kecil Mas waktu itu tuh. Karena emang mau rumah tumbuh nantinya untuk lantai 2. Oke. Jadinya yang tadinya mau hemat budget, langsung ngikutin existing yang sudah ada gitu ya. Ternyata malah jadi minus. Renovasi tuh kalau misalkan sipilannya tuh sekitar di 3 juta per meter waktu itu. Yang saya bangun tuh di 114 sekitar di 3,5-an lebih lah Mas. Kalau misalkan sipilannya aja belum sama kitchen dan pagar yang perbesian. Oh perbesian itu belum semua ya? Belum pokoknya termasuk. semua itu untuk sipilnya toh. Sipilnya aja. Tapi kalau misalkan untuk semua kayaknya di 400-an waktu itu. Dan untuk pembangunannya, renovasinya itu memakan waktu berapa lama Mas? Oke, jadi waktu itu saya estimasi tuh awalnya di 5 bulan beres pengennya. Waktu itu tuh ngejar lebaran kalau nggak salah pada tahun itu. Tapi karena waktu pembangunan awal ternyata si strukturnya tadi yang masalahnya. Jadinya masalahnya di sana, jadi harus ganti semua titik struktur. Jadinya sekitar berarti Januari saya mulai, beres tuh di September akhir. Oh lumayan lama. Lumayan ya? lama, 9 bulan. Oke, ada lagi Mas? Pesan-pesan kali. Pesan-pesan lagi. Oh ada lagi pesan-pesan lagi, boleh. Buat mama, buat Umi, buat ibu, ada 3 ya. Oke. Jadi terima kasih buat doa-doanya sampai saya mempunyai rumah yang saya inginkan, buat saya tinggali, buat saya kerja juga. Terima kasih sudah menyayangi anak bungsu ini sampai sekarang. Udah. Dalam nih kerasa. Nah, aku mendengarnya kerasa juga. Oke lah, daripada nanti suasana jadi tambah haru, kita tutup aja teman-teman. Thank you udah nonton. Jangan lupa subscribe channel Wicak Miftah, follow Instagram kita Wicakson Miftah Jana dan Instagram Inspirams, TikTok Wicak Miftah dan TikTok Inspirams. Dadah. Dadah. Jadi mau gantian sama kamu? Iya, kamu aja. Kamu yuk gantian nggak? Kamu aja, nanggung. Dikit? Nanggung. Dikit? Tadi kan ke sana. Gak apa-apa. Enggak. Ayo. Oh ya wis. Oke.